Baik, perkenalkan nama saya Tria Menika, NIM 20211417. Saya akan membahas terkait tentang UTS Perekonomian Indonesia. Materi yang saya bahas itu ada 4. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, stabilitas ekonomi. Ketiga, ketenaga kerjaan. Keempat, neraca pembayaran. Pertama itu pertumbuhan ekonomi. Menurut pengertiannya, pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadinya kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Jadi, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan tumbuh apabila terjadi pertumbuhan output real. Definisi lain pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output per kapitalnya. Pertumbuhan ekonomi ini sendiri menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output real per orang. Dan ada juga beberapa menurut para ahli. Yang pertama itu ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka output dari suatu negara akan ikut bertambah. Yang kedua, ada dari Sadono Sukimo. Menurut Sadono Sukimo, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun. Yang sering kita dengar dengan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, Budiono, itu pada tahun 1994. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah pertumbuhan output per kapital jangka panjang yang terjadi apabila adanya peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifat sementara. Adapun indikator-indikator pertumbuhan ekonomi itu, yang pertama ada produk domestik bruto. Produk domestik bruto dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro. Yang kedua, ada inflasi. Inflasi sering digunakan oleh analisis keuangan untuk mengetahui kondisi ekonomi di sebuah negara. Yang ketiga, suku bunga kebijakan. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan moneter dan memberi kontrol signifikan terhadap perekonomian suatu negara, Bank Sentral menentukan suku bunga kebijakan. Keempat, tingkat pengangguran terbuka. Data pengangguran, khususnya terbuka, juga bertindak sebagai salah satu faktor pengukur sentimen investor. Kelima, cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator moneter sangat penting yang menunjukkan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Keenam, nilai tukar. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lain. Untuk negara dengan perekonomian terbuka, nilai tukar adalah variabel ekonomi yang penting. Nah, menurut datanya, ini saya ambil dari iNews ID, yaitu ekonomi Indonesia resesi. Dari tahun 2018 hingga 2020 itu terjadi penurunan. Dan penurunan yang signifikan itu terjadi pada triwulan
kedua pada tahun 2020, yaitu hingga minus 5,32. Dan pertumbuhan ekonomi mulai meningkat lagi pada triwulan ketiga, yaitu menjadi minus 3,49%. Sehingga perekonomian di tahun 2020 triwulan ketiga itu sudah mulai meningkat. Nah, selanjutnya itu ada pemulihan perekonomian itu di triwulan keempat tahun 2020. Nilai tukar rupiah menguat pada kisaran 14.000 dan indeks harga saham gabungan kembali mendekati 6.000. Jadi dari triwulan ketiga itu mulai meningkat dan triwulan keempat juga mulai meningkat. Dari suku bunga acuan BI terus itu menjadi 3,75% hingga November 2020. Alokasi program PEN itu 695,2 triliun, sekitar 4,2% PDB. Dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 pertumbuhan ekonomi proyeksi mencapai 5,0% pada tahun 2021. Dan Indonesia diferensiasi tetap menjadi upper middle income control dengan PNB per kapitalnya diharapkan 4.000 sampai 4.190 sampai 4.330 US dollar. Dari sisi PDB, pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan didorong akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 6,4% pada tahun 2021. Dan selain peningkatan investasi, juga ada peningkatan ekspor barang dan jasa, yaitu 4,5%. Konsumsi masyarakat meningkat 4,7%. Konsumsi pemerintah meningkat 6,2%. Impor barang dan jasa juga meningkat 5,9%. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi didorong sektor industri, perdagangan, penyediaan akomodasi, dan makanan minum. Terus dari sisi kewilayahan, pemulihan ekonomi Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi akan didorong peningkatan harga komoditas khususnya harga batu bara, CPO, dan nikel. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga akan mengalami akselerasi pertumbuhan. Pada tahun 2021, proses pengendalian COVID-19 sangat bergantung pada penemuan dari dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian COVID-19 serta kebijakan penanganan akan menjadi faktor kunci bagi pemulihan ekonomi tahun 2021. Kita masuk dalam stabilitas perekonomian. Menurut pengertiannya, stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian
berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Keseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi, asal dapat dibiayai secara berkesinambungan. Selanjutnya, stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesenambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Adapun indikator stabilitas ekonomi, indikator stabilitas ekonomi makroprudensial adalah pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, tingkat inflasi, jumlah suku bunga, dan nilai tukar, efek penularan krisis, dan banyak lainnya. Berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai pengukuran stabilitas sistem keuangan, penelitian ini akan menggunakan spesifik praktisi keuangan dan perbankan mengenai indikator utama dalam mengukur stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan analytic network process metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pakar atau praktisi perbankan, 3 aspek pengertian dalam aspek utang, indikator makro, dan aspek neraca pembayaran. Indikator penting stabilitas sistem keuangan dari aspek makroprudensial. Berikutnya terkait dengan contagion effect dan aspek tenaga kerja. Kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas penuh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK di Indonesia. Selanjutnya, inflasi salah satu indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabilitas agar tidak menimbulkan masalah makroekonomi yang nantinya akan memberi dampak kestabilan dalam perekonomian. Dengan inflasi yang tinggi akan menyebabkan kecenderungan peningkatan terhadap harga barang dan jasa umum secara terus-menerus selama periode tertentu. Kemudian, peningkatan tersebut akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang membuat hasil produksi juga mengalami penurunan dan pada akhirnya mengurangi pendapatan nasional. Berkurangnya pendapatan nasional ini menjadi gambaran umum dari ketidakstabilannya perekonomian. Nah, dari data yang saya dapat, perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Desember tahun 2019
Desember tahun 2019, inflasi itu 0,34%. Terus Januari hingga Desember tahun 2019, inflasi itu 2,72%. Dan Desember 2018 hingga Desember 2019, inflasinya itu 2,72%. Dari bahan makanan itu 0,16%, makanan jadi 0,05%, perumahan 0,02%, sandang 0,00%, kesehatan 0,01%, pendidikan 0,00%, transportasi 0,10%. Inflasi atau deflasi tertinggi dan terendah di 82 kota. Salah satunya itu ada di Bukit Tinggi 0,01%, Batam 1,28%, Singkawang 0,01%, Manado 1,8%, Watampon itu 0,01%. Ini perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Desember tahun 2020. Desember 2020 inflasi itu 0,45%. Januari sampai Desember itu inflasinya 1,68%. Desember 2019 hingga Desember 2020 inflasinya 1,68%. Hingga dilihat dari kurvanya itu turun dan meningkat pada Desember 2020. Nah, inflasi atau deflasi tertinggi dan terendah di kota. Gunung Sinus itu 1,8%. Tanjung Selor itu 0,05%. Luwuk itu 0,26%. Dan Ambon 0,07%. Itu ini deflasi, yang kuning ini deflasi, yang merah ini inflasinya. Dari sektor makanan itu inflasinya makanan itu 0,38%, pakaian itu 0,0%, perumahan itu 0,01%, kalau perlengkapan itu nggak ada, 0,0%, kesehatan 0,0%, transportasi 0,06%, informasi 0,0%, rekonsiliasi 0,0%, pendidikan 0,0%, penyediaan makanan dan minuman di restoran itu 0,2%. Dan terdapat deflasi itu pada perawatan pribadi atau jasa lain. Itu minus deflasi itu 0,02%. Nah, inflasi ini yang pada April 2021 itu masih tetap rendah dibandingkan dari 2019 dan itu tetap rendah dari 2020 hingga 2021. 0,3% inflasi. Inflasi inti meningkat terutama didorong oleh
tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global, terus peningkatan permintaan itu minuman sejalan dengan Ramadan, itu terjadinya 0,14%. Nah, inflasi bahan makanan bergejolak itu melambat, terutama didorong oleh komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Itu 0,5%. Meningkat, inflasi harga diatur pemerintah meningkat. Didorong oleh 0,11% itu didorong oleh peningkatan harga pokok rokok dan meningkatnya inflasi bahan bakar rumah tangga. Jadi kisaran meningkatnya inflasi itu 3,0% atau kurang lebih itu 1%. Jadi perkembangan inflasi itu dari Maret 2021 hingga April 2021 itu meningkat dari 1,37% hingga 1,42%. Kita masuk dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut pengertiannya, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang berupa serupa. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dan tunduk pada ketentuan pemerintah dalam arti hukum publik. Adapun kelompok yang dikatakan kelompok ketenagakerjaan itu terdapat di pasal 5 Undang-Undang 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pendidikan. Sebagaimana contohnya, yaitu dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Yang kedua itu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagaimana contoh, seperti supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contohnya, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Adapun juga masalah dalam ketenagakerjaan. 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Indonesia. Yang pertama itu banyaknya pengangguran, disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Timbulnya akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan.
Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikannya rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkannya ketidakkemampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Nah, adapun data ketenagakerjaan, yaitu keadaan ketenagakerjaan Indonesia. Yaitu Agustus tahun 2020. Ini dikeluarkan Agustus 2020. Nah, dari 2018 itu 5,30%. Ini tentang tingkat pengangguran terbuka. Ini berdasarkan tingkat pengangguran terbuka. Nah, pada 2018 itu 5,30%. Dan menurun pada tahun 2019 5,23%. Dan meningkat lagi karena COVID-19, dampak COVID-19 itu pada tahun 2020 7,07%. Itu pengangguran terbukanya pada tahun 2020. Keadaan ketenagakerjaan itu misalnya di Kota Jawa Timur Februari 2021. Dan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 hingga Februari 2021. Itu pada tahun Februari 2020, bulan Februari 2020 itu 3,60%. Dan meningkat pada Agustus 2020 itu 5,8%, 84%. Dan turun lagi pada Februari 2021 itu 5,37%. TPT atau tingkat pengangguran terbuka Februari 2021 meningkat itu 1,57% dibandingkan Februari 2020. Mengalami penurunan 0,67% dibandingkan Agustus 2020. Ini adalah terdampak COVID-19, yaitu 9,44%. Lalu ini tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu di tahun 2020 Agustus itu 7,07% dan terjadi penurunan pada 2021 itu terutama di bulan Februari itu 6,26% menjadi 6,26%. Sekarang kita masuk dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, neraca pembayaran berarti perbandingan menerima uang antara dua negara. Dalam perdagangan dunia, daftar perkiraan terperinci tentang transaksi perdagangan diselenggarakan oleh negara jangka waktu tertentu. Secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode.
Transaksi neraca pembayaran, transaksi berjalan. Itu ada pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Namun pada umumnya, transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. Transaksi modal. Kedua, transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi modal kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran, sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Transaksi modal mempunyai dua unsur, yaitu transfer modal dan aset non-keuangan non-produksi. Transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu 1 periode. Adapun kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Indikator penting dalam neraca perdagangan adalah nilai ekspor dan impor. Suatu negara dikatakan surplus apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor komoditif dan jasa daripada impor. Hal ini disebut sebagai surplus perdagangan. Sementara defisit terjadi saat nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor, maka terjadilah defisit. Nah, dari data yang saya dapat, neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran itu pada 2017 itu ada terjadi inflasi. Dan pada 2018 itu terjadi deflasi, dan 2019 inflasi, dan 2020 itu ada terjadi naik turun, yaitu antara deflasi dan inflasinya. Neraca pembayaran Indonesia triwulan dari tahun 2019 hingga triwulan 1 tahun 2021 terjadi inflasi itu 2,4%, terus deflasi 2,0%, dan pada triwulan ketiga itu tidak ada. Pada triwulan keempat itu 4,3% inflasi, dan pada triwulan pertama 2020 deflasi itu meningkat hingga 8,5%, dan inflasi juga meningkat pada triwulan kedua tahun 2020 itu 9,2%, dan triwulan ketiga 2,1% inflasinya, dan triwulan keempat itu deflasi cuma 0,1%, dan pada triwulan pertama itu inflasinya meningkat dari 4,1%. Sekian dari materi yang saya dapatkan dan saya paparkan. Terima kasih atas waktunya.